Selamat datang kembali di langkah ke-13. Channel ini menyajikan pembahasan tentang berbagai kasus nyata, peristiwa tragis, hingga kisah yang jarang terungkap. Kami berusaha menghadirkan informasi secara objektif, berdasarkan fakta yang tersedia. Jika Anda tertarik dengan konten investigasi, dokumenter, dan cerita kehidupan nyata, Anda berada di tempat yang tepat. Oke, tanpa berlama-lama marilah kita bahas kasusnya. Di balik tembok tua, sebuah mes pekerja di kawasan Gudang Bulog, Jalan Soekarno-Hatta, Campang Raya, Bandar Lampung, terjadi tragedi berdarah yang membuat siapapun tercekat mendengarnya. Ini bukan kisah fiksi, ini kisah nyata yang terjadi pada Senin sore, 4 Agustus tahun 2025. Korban bernama Siska, seorang janda berusia 32 tahun. Ia adalah ibu dari 2 anak yang tinggal di Panjang, Bandar Lampung. Sosoknya dikenal ramah dan sederhana. Sudah hampir setahun terakhir, Siska menjalin hubungan asmara dengan seorang buruh gudang Bulog bernama M. Ridwan, pria 39 tahun yang juga seorang duda dengan 2 anak. Awal hubungan mereka terlihat biasa saja, layaknya 2 insan yang saling jatuh cinta dan saling memberi perhatian. Bahkan Ridwan pernah melamar Siska, berharap bisa membina rumah tangga kembali bersamanya. Namun sayangnya, Siska menolak lamaran itu. Katanya, ia belum siap. Hubungan mereka pun mulai renggang, namun Ridwan masih menyimpan perasaan. Ia tak pernah benar-benar bisa melepaskan Siska, dan ternyata, perasaan cinta itu perlahan berubah menjadi obsesi. Senin sore itu, sekitar jam 16:30 waktu Indonesia Barat, Siska datang ke mes tempat Ridwan tinggal, entah apa tujuannya hari itu. Beberapa saksi sempat melihat Siska datang menggunakan sepeda motor, namun yang membuat Ridwan emosi, ia memergoki Siska dibonceng oleh pria lain. Bagi Ridwan, pemandangan itu seperti api yang menyulut bensin. Ia cemburu, marah, dan hatinya terbakar. Siska sempat mencoba menjelaskan, katanya, pria itu hanyalah teman, dan ia meminta bantuan karena sedang kedinginan. Namun bagi Ridwan, itu hanyalah alasan. Baginya, Siska sudah mengkhianatinya. Pertengkaran mereka pun pecah di dalam mes. Suara cekcok terdengar oleh beberapa tetangga sekitar, namun tidak disangka akan berujung tragis. Dalam emosi yang tak terkendali, Ridwan mengambil sebilah arit senjata tajam yang ia simpan di kamarnya. Ia menghunuskan senjata itu ke arah Siska. Siska berusaha melawan, ia menangkis serangan itu dengan tangan kosong. Akibatnya, jari-jarinya luka terkena sabetan, tapi Ridwan sudah hilang kendali. Dengan penuh amarah, ia kemudian menyabetkan arit ke leher Siska. Tubuh Siska terjatuh di atas pangkuan Ridwan, sekarat, dengan darah mengucur deras dari luka di lehernya, dan disinilah sisi paling mengerikan terjadi. Dalam kondisi korban yang masih bernapas namun kritis, Ridwan sempat mengisap darah dari leher Siska. Ia mengaku kepada polisi bahwa ia merasa puas saat melihat darah itu mengalir, sungguh sadis dan mengerikan. Setelah melakukan pembunuhan itu, Ridwan tidak mencoba kabur, ia malah seperti orang yang sudah pasrah. Ia hanya membersihkan diri sekadarnya, lalu pergi keluar mes, namun baju dan celananya masih dipenuhi darah. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, ia membuang arit yang digunakannya ke semak-semak. Sesampainya di Polsek Sukarame, Ridwan menyerahkan diri dalam kondisi masih penuh darah, dan mengakui semua yang telah ia lakukan. Polisi pun segera bergerak ke lokasi kejadian. Tubuh Siska ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam mes dengan luka fatal di leher dan tangan. Tempat kejadian perkara langsung dipasang garis polisi dan sejumlah barang bukti dikumpulkan. Motif utamanya adalah rasa cemburu buta dan obsesi berlebihan. Ridwan merasa sakit hati karena cintanya ditolak dan merasa Siska sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Dalam keterangannya, ia mengaku tidak bisa menahan emosi ketika melihat wanita yang ia cintai bersama pria lain. Cinta yang tak sehat, cinta yang berubah menjadi pengendali pikiran, dan akhirnya menjadi alasan pembunuhan. Dalam keterangannya,
Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah mempertimbangkan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku, mengingat adanya perilaku menyimpang saat kejadian termasuk tindakan menghisap darah korban yang dinilai tidak biasa. Saat ini, Ridwan ditahan di Mapolresta Bandar Lampung, menunggu proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih mendalami apakah pembunuhan ini benar-benar spontan karena emosi sesaat, atau sudah ada unsur perencanaan sejak awal. Ini bukan sekadar kisah asmara yang berakhir tragis. Ini adalah peringatan nyata bahwa cinta bisa membutakan, bahkan bisa mengubah manusia menjadi monster, jika tidak diiringi akal sehat dan pengendalian emosi. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa hubungan yang tidak sehat dan rasa cemburu berlebihan bisa membawa kita ke jurang kehancuran. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita kriminal lainnya di channel ini.